down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Astian Ashar, saya mahasiswa Universitas Madako Toli dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIMD 240400188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik mengatasi social anxiety atau gangguan kecemasan yang dialami oleh individu pada saat melakukan public speaking. Di sini saya melakukan video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah public speaking dan simulasi kreatif dengan dosen pengampu yaitu Muhammad Hairul Ummah BK SPD MPD. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Pengertian public speaking. Nah, public speaking adalah proses penyampaian informasi kemudian secara lisan dengan tujuan untuk menginformasikan, menghibur, mengaruhi, ataupun menginspirasi. Dalam konteks pendidikan dasar, public speaking menjadi sarana penting untuk melatih siswa mengungkapkan ide, pikiran kritis mereka, serta berkomunikasi secara efektif. Nah, kegiatan ini mencakup keterampilan berbicara, ekspresi tubuh, pengelolaan suara, dan kepercayaan diri dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Public speaking ini bukan sekedar hanya kemampuan berbicara saja, teman-teman, tetapi juga keterampilan mendengarkan, menyusun argumen secara logis, serta berinteraksi dengan audiens. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan ini sejatinya sangat penting sebagai dasar pembentukan karakter dan kompetensi komunikasi siswa. Social anxiety ini atau kecemasan sosial lah. Bentuk gangguan kecemasan ditandai dengan rasa takut yang terlalu intens terhadap situasi sosial, terutama ketika seseorang merasa dinilai atau diamati oleh orang lain. Pada anak-anak sekolah dasar, kondisi ini biasanya muncul saat mereka harus berbicara di depan kelas, berinteraksi dengan teman sebaya mereka yang baru, atau menghadapi situasi yang mengharuskan mereka tampil di depan umum. Dalam konteks pendidikan dasar, social anxiety ini dapat menjadi penghalang utama dalam pengembangan keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri siswa. Hal ini berdampak langsung pada partisipasi dalam kegiatan belajar, presentasi, serta interaksi dengan guru dan teman. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Space pada tahun 2021, anak-anak yang mengalami social anxiety memiliki risiko lebih besar untuk mengalami gangguan prestasi akademik serta kesulitan dalam membangun komunikasi sosial yang sehat. Social anxiety tidak hanya disebabkan oleh kepribadian atau sifat pemalu, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, relasi masalah, tekanan sosial, serta faktor neurobiologis. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif tentang kondisi ini sangat penting agar guru dan orang tua dapat memberikan dukungan yang tepat sejak dini untuk anak-anak kita ke depannya. Oke, yang kedua yaitu faktor penyebab social anxiety pada anak sekolah dasar. Nah, social anxiety pada anak sekolah dasar ini tidak muncul secara tiba-tiba, teman-teman, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Nah, mengetahui penyebabnya ini sangat penting agar intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Nah, faktor penyebab yang pertama itu adalah faktor biologis dan genetik. Nah, anak-anak yang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan lebih rentan mengalami social anxiety. Studi yang dilakukan oleh Stein pada tahun 2021 menunjukkan bahwasanya terdapat kontribusi genetik dalam regulasi emosi dan sensitivitas terhadap stres sosial. Nah, selain itu, struktur otak seperti amigdala yang lebih aktif ini akan menyebabkan anak menjadi sangat responsif terhadap ancaman sosial. Yang kedua yaitu faktor pola asuh. Gaya pengasuhan yang terlalu overprotektif atau otoriter dapat menurunkan kemampuan anak untuk mengembangkan kemandirian sosial mereka. Nah, ketika anak terlalu sering dilarang dalam mencoba hal-hal baru atau dilindungi secara berlebihan, mereka akan cenderung merasa tidak percaya diri dalam menghadapi situasi sosial dalam kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu pengalaman sosial negatif. Anak yang pernah mengalami penolakan sosial seperti perundungan atau kritik berlebihan dari lingkungan, sekolah maupun keluarga cenderung lebih rentan mengalami gangguan kecemasan. Pengalaman ini membentuk skema yang berpikir negatif seperti merasa tidak baik atau
Mereka takut ditertawakan oleh teman-teman atau keluarganya. Yang keempat, yaitu faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kompetitif atau kurang mendukung secara emosional atau terlalu fokus pada aspek akademik atau memperhatikan aspek psikologis anak juga bisa memperparah rasa cemas. Ketika tekanan untuk tampil sempurna lebih besar daripada dorongan untuk mencoba dan belajar dari kesalahan. Nah, anak akan merasa terancam saat harus tampil di depan umum. Yang kelima yaitu kurangnya keterampilan sosial. Beberapa anak belum mengembangkan keterampilan sosial dasar seperti memulai percakapan, menjaga kontak matang, atau merespons secara verbal dalam interaksi sosial. Nah, ketidaksiapan ini menyebabkan mereka merasa tidak nyaman dan takut dalam penilaian negatif dari orang lain. Selain faktor penyebab kecemasan sosial tadi timbul, kita harus mengetahui apa sih dampak sosial anxiety terhadap kemampuan public speaking kita. Nah, kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum merupakan keterampilan penting yang perlu diasah sejak dini. Namun, bagi siswa sekolah dasar yang mengalami social anxiety, aktivitas ini bisa menjadi sumber ketakutan yang signifikan. Social anxiety berdampak langsung pada performa kombinasi anak, terutama saat berada dalam sorotan sosial. Dampak sosial anxiety ada beberapa dampak, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hambatan psikologis. Anak-anak dengan social anxiety mengalami ketakutan intens terhadap penilaian negatif. Ketika diminta untuk berbicara depan kelas, mereka seringkali dilanda pikiran irasional seperti saya akan membuat kesalahan, teman-teman saya akan menertawakan saya, atau saya akan dipermalukan di sini. Pikiran ini memicu respons stres dan menghambat ekspresi verbal mereka. Yang kedua yaitu gejala fisiologis yang mengganggu. Anak dengan kecemasan sosial biasanya mengalami gejala fisik seperti gemetaran, berkeringat, jantung mereka cepat, mual, atau suara bergetar saat tampil di depan umum. Kayak gini banyak sih yang kita dapatkan di lingkungan sekolah maupun lingkungan kampus kan. Gejala-gejala ini membuat mereka tidak nyaman dan seringkali menyebabkan mereka menolak tampil atau tampil dengan performa atau tampil dengan performa yang buruk. Yang ketiga yaitu penurunan kualitas akademik sosial. Ketidakmampuan berbicara di depan publik dapat berdampak pada aspek akademik teman-teman, terutama dalam pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan presentasi kelas. Nah, dalam jangka panjang, anak juga bisa mengalami kesulitan membentuk hubungan sosial yang sehat, menghindari keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta mengalami penurunan rasa percaya diri. Nah, dan yang keempat, pembentukan pola hindari. Salah satu dampak serius dari social anxiety adalah terbentuknya pola hindar. Anak mungkin akan terus mencari cara agar tidak ditunjuk guru, menolak ikut perlombaan, atau bahkan pura-pura sakit agar tidak perlu tampil. Perilaku menghindar justru memperkuat kecemasan dalam jangka panjang dan menghambat perkembangan anak. Yang kelima yaitu stigma dari lingkungan. Lingkungan sekolah yang tidak mendukung atau kurang peka terhadap kondisi ini bisa memperburuk kecemasan label seperti pemalu, tidak bisa bicara atau tidak aktif, dan merusak harga diri anak dan menciptakan identitas negatif dalam diri mereka. Pembahasan yang keempat yaitu teknik mengatasi social illusion. Yang pertama yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT sederhana. Nah, CBT ini merupakan pendekatan terapi yang bertujuan untuk membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku yang mengganggu. Dalam konteks anak-anak, CBT yang disederhanakan dapat dilakukan melalui kegiatan seperti menggambar apa yang mereka pikirkan, mendiskusikan ketakutan secara terbuka, dan mengubah pikiran negatif menjadi positif secara bertahap. Menurut Beidel dan Turner, pada tahun 2021, CBT terbukti efektif dalam menurunkan kecemasan sosial pada anak-anak ketika diberikan secara bertahap dan dikomunikasikan dengan pendekatan berbasis permainan dan simulasi. Yang kedua yaitu latihan pernafasan dan relaksasi. Latihan pernafasan dalam bentuk relaksasi seperti relaksasi otot progresif atau mindfulness telah terbukti mengurangi gejala fisiologis kecemasan seperti
detak jantung cepat, dan nafas pendek. Nah, anak-anak dapat diajarkan untuk menarik napas dalam-dalam, menahan selama beberapa detik, lalu menghembuskannya perlahan. Menurut penelitian dilakukan oleh Zubman pada tahun 2001, teknik mindfulness dan relaksasi sangat efektif dalam mengurangi kecemasan pada siswa di sekolah dasar. Pendekatan bermain peran atau role play. Role play memungkinkan siswa untuk memperhatikan situasi sosial dalam lingkungan yang aman. Dengan cara ini, mereka bisa mengembangkan kepercayaan diri mereka secara bertahap. Nah, guru dapat menciptakan skenario seperti berbicara di depan kelas, memperkenalkan diri, atau berbicara di depan kelompok kecil. Menurut Kalendik pada tahun 2020, metode role play ini membantu anak-anak dalam mengembangkan keterampilan sosial dan mengurangi perilaku menghindari yang umum terjadi pada individu dengan social incentive. Yang keempat, yaitu pendekatan afirmasi positif. Afirmasi positif adalah penggunaan pernyataan yang membangun dan memperkuat rasa percaya diri. Contohnya, saya bisa berbicara dengan baik di depan kelas, atau saya tidak perlu takut berbicara. Nah, guru dan orang tua dapat mendorong siswa untuk mengulangi afirmasi ini agar terbawa dalam alam bawah sadar mereka. Menurut Sahra Nafat pada tahun 2022, penggunaan afirmasi positif secara rutin meningkatkan rasa percaya diri siswa dan menurunkan tingkat kecemasan sebelum presentasi. Kecemasan sosial atau social anxiety yang dialami oleh siswa di sekolah dasar dalam kegiatan public speaking merupakan fenomena yang penting untuk diperhatikan, karena kecemasan ini dapat muncul dari berbagai faktor seperti kurangnya kepercayaan diri, ketakutan dalam penilaian negatif dari teman atau guru, serta minimnya pengalaman berbicara di depan umum. Namun dengan penerapan teknik yang tepat, kecemasan tersebut dapat diatasi secara bertahap dan efektif. Nah, beberapa teknik yang terbukti membantu diantaranya adalah latihan pernapasan untuk menenangkan diri, teknik visualisasi untuk membayangkan keberhasilan dalam berbicara, penggunaan afirmasi positif, serta pemberian tugas-tugas sederhana yang melatih kemampuan berbicara secara bertahap. Demikian penjelasan mengenai teknik mengatasi social anxiety dalam public speaking dapat memberikan pengetahuan terkhusus untuk saya dan juga teman-teman yang telah menonton video saya. Dan jangan lupa subscribe YouTube PGSD Umada Official. Oke, bye-bye.